Sebagian pengeluaran gereja harus untuk berdiakonia, untuk kesejahteraan jemaatnya. Jangan sampai ada jemaatnya yang tidak bisa bayar kontrakan rumah. Jangan sampai ada jemaatnya sampai tidak bayar sekolah. Kalau gerejanya gede tapi jemaatnya miskin, aduh hati-hati, pendetanya masuk neraka tuh saudara. Serius saudara ya. Dan kamu pun ikut masuk neraka bareng-bareng si pendetanya. Makanya hindarilah pendeta-pendeta yang parlente saudara. Hindarilah pendeta-pendeta yang bergaya hidup mewah. Kamu masuk neraka, tak jamin kamu masuk neraka bareng sama pendetamu. Lanjut, kucing garong terakhir ya. Halo Pak Paul. Ya. Pak Paul, saya mau tanya nih, itu kan Pak Paul kan suka menekankan diakonia gitu ya. Ya. Lalu saya mau tanya, kalau saya kan lebih, misalnya saya sumbangnya ke gereja gitu Pak Paul, dan gereja saya ya saya kalau lihat sih lebih ke pembangunan gereja, penginjilan gitu loh, evangelis iya. Jadi daripada memberikan bantuan sosial kepada orang miskin, tapi lebih ke penginjilan gitu Pak Paul. Nah, menurut Pak Paul, apakah itu maksudnya ya sama baiknya, atau memang harus lebih ke diakonnya atau gimana? Soalnya kan kalau di Alkitab itu kan saya jadi keinget ada satu ayat Alkitab, Tuhan Yesus kan bilang kan kayak orang miskin akan selalu ada padamu kan gitu. Jadi dan kadang-kadang saya suka mikir kan, misalnya kita kasih makan orang gitu, tapi kita kasih makan orang tapi kan besok lapar lagi, tidak menyelesaikan persoalan gitu Pak. Tapi kalau penginjilannya kita misalnya memenangkan jiwa kan, itu kekal gitu Pak gitu. Gimana Pak, menurut Pak Paul gimana Ya. tuh? Ini saya ulang lagi pengajaran tahun lalu, sedekah ya, diakonia, sedekah ya. Bagikanlah isinya kepada orang miskin, sedekah. Sudah Lukas 11 ayat 37 ya. Dilihat ya, tetapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggang, tapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam. Tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Celakalah kamu orang Farisi, kamu membayar persepuluhan, selasi, inggu, segala jenis sayur, tapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Ya, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih. Bagaimana kalau ngasih ke gereja? Kalau gerejanya tidak berdiakonia dengan militan, coba lihat aja pengeluaran gereja. Sebagian besar buat apa? Buat pembangunan gereja. Udah, kamu jangan kasih, saudara. Sebagian pengeluaran gereja harus untuk berdiakonia, untuk kesejahteraan jemaatnya. Jangan sampai ada jemaatnya yang tidak bisa bayar kontrakan rumah. Jangan sampai ada jemaatnya sampai tidak bayar sekolah. Kalau gerejanya gede tapi jemaatnya miskin, aduh hati-hati, pendetanya masuk neraka tuh saudara. Serius saudara ya. Dan kamu pun ikut masuk neraka bareng-bareng si pendetanya. Makanya hindarilah pendeta-pendeta yang parlente saudara. Hindarilah pendeta-pendeta yang bergaya hidup mewah. Kamu masuk neraka, tak jamin kamu masuk neraka bareng sama pendetamu saudara. Tak jamin. Karena firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus berkata apa? Ya, orang-orang yang bergaya hidup mewah, yang bermewah-mewah, berfoya-foya di siang hari bolong. True, mewah-mewah. Nggak boleh kamu bergaya hidup mewah, saudara. Bergaya hidup sederhana. Bagus itu nggak selalu mahal loh, saudara. Ya, anggap ya. Orang miskin selalu padamu, iya, supaya kamu bersedekah. Orang miskin selalu ada padamu supaya kamu bersedekah. Ya. Tetapi yang dilakukan perempuan itu, memecahkan budi-budinya, diberikan kepada Yesus, itu adalah sebuah nubuatan. Ya, sebuah nubuatan apa, saudara? Sebuah nubuatan bahwa orang ini begitu mengasihi Tuhan Yesus. Kan Yesusnya ada di situ. Tetapi mengapa orang miskin selalu ada padamu? Ya supaya kamu bersedekah, supaya kamu kasih ke dia. Selalu ada, jangan khawatir. Sekalipun di Eropa, orang miskin selalu ada padamu. Jadi jangan alasan kamu nggak bersedekah karena nggak ada orang miskin. Selalu ada. Gitu kucing garong. Kalau misalnya buat penginjilan gimana Pak? Bukan bangun gereja sih, bangun gereja juga, tapi gereja saya itu penginjilan gitu Pak. Penginjilan itu apa definisinya? Masalahnya penginjilannya, definisinya gereja adalah membangun gereja baru, lalu orang Kristen di situ dipindahkan ke gerejanya dia, kayak Philip Antova, ya kan? Uh, Ayo, jujur.
ini sih kayaknya lebih ke misalnya ke KKR gitu Pak, kayak Sama saja, orang bikin KKR, penginjilan KKR, ya kan? Kamu hanya memperkaya pendetanya saja. Bikin KKR, wah kebangunan rohani. Waduh. Saudara, itu bukan penginjilan. Walaupun ada KKR yang penginjilan. Misalnya kalau kamu pergi ya ke daerah orang-orang Islam lalu bikin kebaktian di tengah lapangan. iya itu iya gereja saya ada begitu Pak. Ya di tengah Iya. lapangan, di tengah lapangan supaya orang-orang pada dengar yang lain. Tapi masalahnya di tengah lapangan akhirnya dijaga rapat-rapat dan speakernya nggak boleh keras-keras. Percuma, itu bukan penginjilan. Itu adalah jadi selebritis. Walaupun itu ada bagian dari penginjilan. Saya pun penginjilannya sama. Saya pergi ke tengah pasar, saya pasang speaker segala macam, saya nyanyi-nyanyi, ya, saya narik massa, terus saya khotbahin mereka. Itu penginjilan. Tapi masalahnya kalau bikin KKR yang datang orang Kristen lagi. 90% yang datang orang Kristen lagi kan. Kalau KKR kan, walaupun di lapangan pun kan. Bener nggak? Oh iya, iya juga sih kalau begitu. Iya, iya Salah. juga sih ya. Kalau walaupun sih gereja saya coba sih penginjilan, maksudnya memenangkan jiwa sih Pak. Tapi iya, iya benar juga sih kalau Tapi Papa kan ngomong begitu. ukur. Saya setuju juga sih. Ya, jadi dua untuk diakonia dan marturia. Masalahnya marturia beneran apa enggak? Tapi jangan lupa, jangan sampai marturiamu terus buat kampanye politik, saudara. Nah, itu nggak boleh. Itu berarti hati kamu udah nggak lurus. Jangan sampai kamu bermarturia, tapi digunakan marturiamu, program marturiamu sekalian untuk berkampanye politik. Kamu udah nggak clear lagi. Jauh, lepaskanlah politik dari pemberitaan Injil. Serius. Makanya Royan Yuta Sowit akhirnya bubar semua, enggak karu-karuan. Dia orang yang sangat hebat, dokter bedah ya. Tetapi terakhir dia campurkan penginjilannya dia dengan berpolitik, habis. Hati-hati ya. Makanya Yesus tidak mau berpolitik. Ya, itu pesan. Oke.